Musyawarah Rencana Pembangunan Distrik Rasio tahun 2022. Hari ini Jumat 4 Maret 2022 dimulai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi mari kita berikan aplaus sebagai penyemangat bagi kita semua di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Teluk Bendama, terima kasih Bapak untuk kesediaannya menghadiri Musrenbang Distrik Rasio. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bendama yang diwakili oleh Bapak-Bapak Dewan yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Kapolres Teluk Bendama, terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bapak PLT Asisten 1 Setda Kabupaten Teluk Bendama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sebagai ketua tim untuk Musrenbang Distrik Rasio dan beberapa distrik yang berada di lingkungan kota. Yang kami hormati Ibu Kepala Distrik dan seluruh jajarannya di Distrik Rasio. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD maupun semua staf yang berkenan hadir pada kesempatan Musrenbang Distrik Rasio. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Badan Vertikal ataupun Otonom ataupun BUMN yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berada di Distrik Rasio. Orang Kepala Distrik Rasio, kepada Ibu Kepala Distrik kami silakan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kalau di pagi hari ini kita boleh hadir di dalam ruangan aula distrik. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Teluk Bendama, yang terhormat Ketua beserta anggota DPR Dapil 2 Kabupaten Teluk Bendama, yang terhormat Asisten 1 Bidang Guna dan Kesra Setda Kabupaten Teluk Bendama, yang terhormat Kapolres Teluk Bendama, yang terhormat dan Ramil Kasih, yang terhormat pimpinan OPD yang berkenan hadir pagi hari ini, yang terhormat Kepala Kampung sedistrik Rasio. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga di hari ini Jumat tanggal 4 Maret tahun 2000 tahun 2022 pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Musrenbang tingkat distrik dapat dilaksanakan. 1. Pendahuluan Bapak Bupati beserta rombongan seluruh pimpinan estafet Musrenbang terkait dengan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan tahunan yang telah dikenal sebagai rencana kerja pemerintah daerah. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang
mulai dari tingkat kampung, tingkat distrik, sampai dengan tingkat kabupaten. Musrembang tahun 2022 berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan keputusan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rencana pembangunan yang berkaitan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antar pemerintah daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi Bupati Kabupaten Teluk Pundama dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah dilaksanakan. Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wadah yang efektif untuk pembangunan dengan perencanaan yang bersifat sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi dengan setiap anggota masyarakat kemampuan dan kualitasnya di dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam kondisi seperti ini. Pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha dapat terlihat segala bermacam-macam dalam proses pembangunan, mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memelihara hasil-hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang telah diatur dalam sistem manajemen pembangunan Kabupaten Teluk Pundama. 2. Gambaran umum distrik Kasih. Gambaran umum distrik Kasih. Luas wilayah pemerintah distrik Kasih 20 km yang diikuti dengan batas-batas wilayah pemerintah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan distrik Moniboy. Sebelah timur berbatasan dengan Pegunungan Moniboy. Sebelah selatan berbatasan dengan distrik Najere. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Wosini, distrik Puriwamesa. Jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah distrik Kasih berjumlah 3.282 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.653 jiwa, sedangkan perempuan 1.629 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 815 kepala keluarga. Menurut hasil pendataan tahun 2022, distrik Kasih berjumlah aparat atau PNS 38 orang, yang terdiri dari pegawai 28 orang dan pegawai tenaga harian lepas atau honorer berjumlah 10 orang. 3. Rumawi. Tahapan persiapan musrembang. Sesuai dengan surat masuk dan jadwal pelaksanaan musrembang berdasarkan pada rapat koordinasi pimpinan OPD, Kababsekda, dan kepala-kepala distrik nomor 050/072 Teluk Pundama /2 Rumawi /22 tentang persiapan pelaksanaan musrembang tingkat distrik yang mengacu pada rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Menteri nomor 86 tahun 2017. Untuk itu, menindaklanjuti pelaksanaan musrembang, maka selaku pimpinan berkoordinasi dengan staf untuk mempersiapkan jalannya musrembang.
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung sedistrik Krasiei mulai terlaksana mulai akhir bulan Februari tahun 2022 dan hasil melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung yang dibebankan pada musyawarah tingkat distrik. Usulan program yang disepakati pada masing-masing kampung masih tetap mengacu pada usulan-usulan program tahun sebelumnya yang dianggap belum direalisasikan, sehingga besar harapan kami selaku pimpinan di wilayah distrik Krasiei mohon agar 1 atau 2 program dari tiap-tiap usulan kampung sedistrik Krasiei dapat diakomodir. Demikian arahan singkat tentang pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat distrik pada distrik Krasiei Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022. Sien tutir tata nana dipilih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Waktu saya kembali. Saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota dewan dan diwakili oleh Bapak Laba dan Bapak Rian, yang kami hormati Bapak Kapolres Kodama, kami hormati Bu Kepala Distrik dan jajaran, kami hormati Pak Asisten 1, Anggota Bupati, para pimpinan OPD yang boleh hadir pada hari ini, Pak Dan Ramil, kasih kami hormati Pak Kepala Kampung, dan aparat semua yang boleh hadir pada saat ini. Saya lupa saya jalan dulu. Ibu dari ini saya pada Kepala BPS ada ya? Ya, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati dan sekalian yang kami hormati, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik hari ini kita boleh kumpul di sini dalam rangka seorang perencanaan pembangunan kita distrik di distrik Krasiei. Ini sesungguhnya yang pertama saya minta maaf tadi terlambat karena kemarin saya dan Krasiei kan tidak ada, tapi kita taruh dari tadi jam 10 kurang 5 menit baru kita bilang Bapak ada undangan. Selalu coba kita tadi jam tadi. Saya sudah atur pekerjaan tadi, saya pikir tidak ada undangan, jadi atur pekerjaan untuk bekerja di rumah karena Senin Selasa itu ada agenda pertemuan di Jakarta, jadi harus berangkat sore ini. Tapi setelah mereka bilang ada undangan, sudah saya berangkat kerja di rumah dan ya, mohon maaf kalau tadi terlambat sedikit untuk waktu yang tadi setengah 10 ya di undangannya. Ya, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, musyawarah perencanaan pembangunan ini hal yang biasa rutin setiap tahun agenda pemerintahan berjalan. Tadi Ibu Kepala Distrik sudah menyampaikan dasar hukum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ini ada dalam Undang-Undang Nomor 25 ya, Undang-Undang berupa tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, juga dalam Undang-Undang pemerintahan ini sudah mengalami perubahan beberapa kali. Dalam bahasa perencanaan itu forum ini disebut forum antar pelaku. Dalam ya biasa digunakan dalam bahasa perencanaan itu ini merupakan
forum antara para pelaku di tingkat, kalau di kampung ya di tingkat kampung, di distrik, bahkan nanti ke tingkat kabupaten dan menjadi forum di mana para pelaku baik seperti sekarang di tingkat distrik kita duduk sama-sama untuk membahas hal-hal yang penting yang perlu dilakukan di tingkat distrik. Tetapi dalam pembahasan ini kemarin seperti di Boy saya juga sampaikan bahwa kita akan mengusulkan beberapa program yang nanti akan dibawa sampai tingkat kabupaten yang bisa dilaksanakan di tingkat bawah dan tingkat bawah, yang dibawa ke kabupaten yang bisa dibiayai oleh kabupaten itu dibawa ke APBN. Kalau dengan sistem perencanaan yang lama, perencanaan yang lama lebih tegas dari yang baru. Yang lama itu LKMD rapat menyusun perencanaan di tingkat desa, LMD itu DPR-nya desa, ya tahu? Jadi dalam sidang POLMD, Pekan Orientasi Lembaga Masyarakat Desa itu LMD itu Bapedanya kampung. Kemudian LKMD itu Bapedanya kampung, LMD Lembaga Masyarakat Desa sekarang mungkin Bapedanya itu DPR-nya kampung. Jadi yang menyusun perencanaan itu apa namanya LKMD, yang mensahkan itu adalah LMD. Kemudian seluruh program yang disusun pada saat itu dibuat berita acara ditandatangani yang bisa dibiayai oleh kabupaten, biaya kabupaten. Yang tidak bisa, berita acara PWLMD itu dibawa ke kabupaten ya, di distrik ya, distrik Musdia dulu namanya Temu Karya KMD, musuh itu namanya. Kalau di bawah ya namanya Temu Karya KMD. Yang disepakati di bawah itu dibawa ke berita acara LMD itu dibawa ke kabupaten dan disahkan oleh bupati. Itu menjadi catatan dalam perencanaan program. Tapi sekarang LKMD sudah tidak ada, seluruhnya ada di Bapedam. Tentunya tahapan itu sudah dilalui beberapa saat lalu di tingkat kampung, dan hasil pembahasan itu yang dibawa hari ini kita bahas dalam musyawarah perencanaan tingkat distrik. Bapak sekalian, dan oleh karena itu saya pikir rekap tadi sudah ada, kita sudah lihat. Bu Disigio sudah menegaskan bahwa ada beberapa usulan yang sudah beberapa kali diusulkan, belum sempat terlaksana. Tetapi kalau itu dipandang penting, maka itu menjadi bagian dari pembahasan kita hari ini. Kita perluas supaya saat ini kapasitas fiskal kemampuan keuangan daerah kita masih belum kuat, tetapi bukan berarti kita duduk diam, karena tetap berjuang terus, karena kemampuan keuangan rendah itu makanya terpaksa bupati harus tidak bisa duduk diam ya. Ada bahasa bilang bupati jalan terus, ya habis kita dulu makan apa? Mau makan pisang harus ke kebun baru dapat pisang. Kalau duduk saja tidak mungkin barang jatuh dari langit kemana. Nah itu jadi kita tetap berjuang supaya bagaimana kemampuan keuangan daerah bisa kembali normal ya. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail, tetapi di tahun 2020-2021 kapasitas fiskal kemampuan keuangan kita ada di 0,04, sangat jauh sekali, sangat rendah, sangat lemah. Kalau dia ada di 0,50 berarti sudah setengah kuat. Posisi kuatnya ada di angka 1. Ya, tetapi tadi malam sampai kemarin sore sudah ya, terima kasih ya untuk beberapa OPD yang PTSB, kemudian Dinas Mana lagi ya, atas dukungan kegiatan yang di backup oleh beberapa OPD. Kita sudah terlepas dari stempel rendah inovasi. Jadi kita sudah tidak lagi tercatat sebagai daerah yang rendah inovasi. Kita sudah terlepas. Di Papua Barat mungkin mau nama yang sudah lepas. Mari kita pertahankan itu, tetapi kalau bisa kita tingkatkan.
saya kembali kepada momen ini, biar momen ini menjadi sesuatu yang penting kita gunakan untuk membahas program-program yang penting yang akan dibawa ke Musliman Kabupaten, yang bisa dibiar kabupaten kita lanjutkan, yang tidak bisa kita bawa ke APBN melalui mekanisme perencanaan yang ada. Bapak sekalian, sistem perencanaan pembangunan di Indonesia semakin maju, semakin baik, sehingga tidak bisa kita tambah-tambah bekerja di tengah jalan. Itu programnya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menegaskan apa yang sudah tersistem dalam perencanaan. Itu yang hari ini kalau saya bisa berangkat, itu membawa program pada kesehatan. Rencana Senin atau Selasa itu bertemu Kementerian Kesehatan untuk bicara tentang rumah sakit pertama. Jadi tadi saya ada telepon sekretaris, coba persyaratan rumah sakit pertama itu apa? Saya disiapkan dokumennya supaya nanti kalau boleh berangkat dari BPBD juga sudah tantangan dokumennya. Kalau bisa, tidak bisa buat sendiri. Kalau dinas ikut supaya kita sama-sama dorong itu. Semua program jalan melalui mekanisme perencanaan yang ada. Tetapi kita juga harus cari jalan lain lagi supaya bisa cepat ketemu juga sama-sama. Ya, saya pikir yang senior birokrasi sini, Ibu Kamero, dokter, barang-barang yang biasa dulu kita kerja, bukan hal baru sebenarnya. Kita cuma cari jalan supaya bagaimana Kodama bisa kebagian beberapa program yang penting. Rumah sakit pertama itu nilainya 75 miliar, 45 miliar untuk fisik bangunan. Sisanya untuk pengadaan alat dan alat dan apa ya, saya lupa satu. Nah, tapi syaratnya harus tanah bersertifikat pemerintah. Sertifikat tanah adalah sertifikat tanah pemerintah. Nah, ini kita sebenarnya cukup banyak program, kita bermacam dalam program. Jadi untuk Bapak Kampung, Kepala Kampung dan Ibu Distrik, tadi Ibu sudah sampaikan. Itu menjadi catatan kita lihat sebentar soal yang penting yang bisa kita bahas hari ini. Kemarin di Wojiboy bersyukur karena di antara sejumlah program diusulkan itu ada yang sudah terakomodir di tahun ini, jadi langsung terjawab. Tentang signifikan hal yang bisa kita bahas dan bisa simpulkan nanti dalam berita acara penandatanganan berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan. Tapi saja dapat kami sampaikan, ya terlalu banyak. Nanti di pembahasan. Bukan. Kamu pegang tipa aja, untuk tipa lagi dulu sudah. Pak ini Ibu Desi pegang tipa sendiri, tidak apa-apa Pak? Ya, hari ini sebagai tanda di awal dibukanya mulainya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat distribusi sama pemerintah mewakili seluruh peserta dan bank, saya membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan distribusi pada tanggal hari tanggal 4 Maret 2022 secara resmi dengan Sofiba